Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi uh, yaitu untuk bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau pertemuan sebelumnya kita kemarin belajar masih di pengantarnya, hari ini kita masuk ke bagian bunga tunggal dan bunga majemuknya. Nah, bunga tunggal itu adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak dipengaruhi besarnya modal yang dipinjamkan. Jadi misalkan ketika berakhirnya pembungaan, periode pembungaan, maka bunganya itu tidak masuk menjadi modal, tapi tetap dalam bentuk bunga. Berbeda ini nanti dengan bunga majemuk. Nah, untuk bunga tunggal, untuk rumusnya itu bisa dilihat B bunga itu sama dengan modal awal, besarnya modal dikalikan dengan I suku bunga yang dinyatakan dalam persen dikalikan dengan T periode pembungaan dibagi dengan 100. Terus modal akhir itu adalah modal awal ditambahkan dengan bunganya. Berarti ini besarannya uang nanti ketika akhir pembungaan itu sama dengan modal awal ditambahkan dengan bunganya. Nah, ini B bunga tunggal, M modal awal, I nya suku bunganya dinyatakan dalam persen, T nya periode pembungaan, MA modal akhir. Nah, ini contoh bunga tunggal. Suatu modal sebesar 1 juta dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan. Berarti untuk menjawab ini yang diketahui adalah yang pertama yaitu modal sebesar 1 juta. Berarti M-nya sama dengan 1 juta. Dibungakan dengan bunga tunggal 3 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Perhatikan. Berarti I-nya atau suku bunganya itu 18% per tahun. Berarti I-nya 18 seperti itu ya. Nah, T-nya. Nah, untuk menentukan T-nya perhatikan periode itu lihat lamanya waktu pembungaan 3 tahun. Terus lihat suku bunganya dalam tahun. Berarti 3 tahun lamanya waktu. Ini perhatikan lamanya waktu dibagi dengan ini waktu dalam suku bunga. Berarti 3 tahun per tahun, tahun per tahun. Berarti T-nya 3 seperti itu ya. Kalau misalkan nanti di sini suku bunganya 18% per bulan, berarti kalau lamanya waktu 3 tahun itu berarti kan 36 bulan. Kalau misalkan di sini nanti per bulan berarti T-nya berapa? 36 T. Berarti periode pembungaannya 36 kali. Karena di sini sama-sama dalam tahun, perhatikan ini tahun berarti periodenya 3. Nah, untuk penghitungannya mudah, tinggal kita masukkan ke rumus. Yang diketahui ini tadi bunga sama dengan modal dikalikan suku bunga I dikalikan dengan periodenya. Berarti 1 juta kali 18 kali 3 tentunya dibagi dengan 100. Nah, yang bisa dicoret nolnya, perhatikan bisa dicoret ini nolnya. Dicoret berarti 10.000 kali 18 180.000 kali 3 540.000. Berarti besarnya modalnya 540.000. Modal setelah dibungakan, modal awal tambah dengan bunga. Modal awalnya tadi 1 juta, bunganya tadi 540.000. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 1.540.000. Seperti itu. Berikutnya masih contoh bunga tunggal. Nah, ini
Suatu modal sebesar 3 juta dibungakan dengan bunga tunggal selama 8 bulan dengan suku bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan. Nah, ini berarti yang diketahui yang pertama apa? Modal awal. Berarti modal awalnya 3 juta. Terus apa lagi? Suku bunga 15% per tahun. Waktu pembungaannya 8 bulan. Nah, perhatikan ini dalam bulan, waktunya dalam bulan. Suku bunganya dalam tahun. Berarti periodenya gimana? Mudah. 8 bulan per tahun. Berarti ambil 8 bulan per tahun. 1 tahun kan 12 bulan ya, berarti 8 per 12. 8 per 12 berarti periodenya. Nah, ini bisa kita lihat M-nya 3 juta. I-nya suku bunganya 15% per tahun. Periodenya tadi, ingat periodenya itu lamanya waktu pembungaan dibagikan dengan ini, suku bunganya ini. Belakang suku bunganya dalam apa? Dalam suku bunganya dalam tahun berarti 8 bulan per tahun. Berarti 8 per, kan 1 tahun 12 bulan, berarti 8 per 12. Ini bisa kita sederhanakan, 8 per 12 sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 2, 12 bagi 4 3. Berarti periodenya 2 per 3. Tinggal kita masukkan ke rumus. B sama dengan M kali I kali P per 100. Berarti M-nya 3 juta, I-nya 15, P-nya 2 per 3 kali 100. Nah, ini berarti yang bisa kita kalikan terlebih dulu yaitu 3 juta kali 15, 45 juta kali 2, 90 juta jadinya. Ini 90 juta. Terus 100 dikali 3 berarti 300. Nah, ini bisa dicoret, nolnya sama, coret 2. Berarti sisanya 900.000 dibagi 3, hasilnya 300. Berarti besarnya bunganya itu 300.000. Tinggal kita tentukan modal akhirnya, MA-nya. MA sama dengan M plus B, berarti 3 juta tambah 300, berarti 3.300.000. Berarti besarnya bunganya itu 300.000 dan besarnya modal akhirnya adalah 3.300.000. Bisa dilihat. Nah, ini contoh yang ketiga. Suatu pinjaman sebesar 2.500.000 dibungakan dengan bunga tunggal selama 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Ternyata bunga yang diperoleh adalah 450.000. Tentukan suku bunga tiap tahunnya. Nah, ini perhatikan. Yang ditanyakan suku bunga tiap tahun. Di sini periodenya, lamanya waktunya 2 tahun 3 bulan. Berarti untuk mencari periodenya kita ubah 2 tahun 3 bulan ini per tahun. Berarti 2 tahun tetap, berarti 2 per periode. 3 bulan per tahun berarti 3 per 12. 3 per 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Berarti 3 dibagi 3 1, 12 bagi 3 4. Berarti 1 per 4. Berarti periodenya yang ini 1 per 3 bulan, ini 1 per 4. Berarti 2 tahun tadi 2 periode, 3 bulannya ini 1 per 4. Berarti 2 tahun 3 bulan ini 2 1 per 4 periode. 2 1 per 4 periode. Berarti yang diketahui, modal awal 2.500.000, periodenya 2 tahun 3 bulan. Ini kalau kita nyatakan berdasarkan suku bunga per tahun, berarti 2 1/4 periode. Terus bunga yang diperoleh 450.000. Nah, ini berarti modal
2.500.000, bunga 450.000, T-nya 2/4. Nah, 2/4 ini bisa kita jadikan ke pecahan semua. Berarti caranya supaya menjadi pecahan semua berarti 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9/4 seperti itu. Nanti ini pelajaran SD nih, cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang ditanyakan adalah I-nya, persen dalam tahun. Berapa suku bunganya persen dalam tahun? Nah ini, tentukan suku bunganya tiap tahun. Berarti persen per tahunnya berapa? Berarti sama seperti awal, tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti bunga sama dengan modal awal dikalikan dengan I kalikan dengan P per 100. Berarti bunga yang diketahui, berarti kita masukkan 450.000. Terus M lagi 2.500.000. I-nya belum, karena ini yang ingin diketahui. P-nya tadi 9/4, 9. Ini 9/4 kali 100 ini. Berarti 450.000. Nah ini, perhatikan, ini kan bisa dicoret nih. Nah ini. Nah, ini. Berarti sisanya 25.000 kali 9. 25.000 kali 9 kan sama dengan 225.000. Nah ini 225.000 ini kali I per 4. 4 kali 1 kan 4 nih. Berarti kali silang, tinggal kalikan silang. 450.000 kali 4 itu sama dengan 225.000 kali I. Berarti kalau kita mau mencari I yang ini sama dengan 4 kali 450.000, hasilnya 1.800.000 dibagikan dengan 225.000. Nah ini hasilnya 8. Berarti karena tadi persen per tahun, berarti I-nya sama dengan 8% per tahun. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk bunga majemuk. Ini bunga majemuk ya maksudnya. Bunga majemuk. Nah ini perhatikan. Jika X menyimpan uang di bank, kemudian setiap akhir periode bunga yang diperoleh tersebut tidak diambil, maka bunga itu akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Nah, bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Proses bunga berbunga pada ilustrasi ini dinamakan bunga majemuk. Berarti untuk bunga majemuk, misalkan sudah berakhir periode pembungaan, ketika masuk ke periode pembungaan baru, hasil bunganya tadi itu masuk ke modal awal. Nah, berarti bunga ditambahkan modal awal itu menjadi modal awal baru untuk periode berikutnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan. Ini ilustrasi bunga majemuknya. Nah, misalkan ini Hanif menyimpan uang di bank sebesar 1 juta. Berarti modal awalnya 1 juta dan bank memberikan bunga 10% per tahun. Jika bunga tidak diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan jumlah bunga yang diperoleh Hanif setelah modal mengendap selama 3 tahun. Nah, perhatikan. Berarti yang diketahui di sini M-nya 1 juta, modal awal periode pertamanya 1 juta, terus bunganya 10% per tahun selama 3 tahun. Berarti 3 periode ini, 3 periode pembungaan berarti. Nah, ilustrasinya bisa dilihat. Nah, ini akhir tahun pertama kan bunganya 10% per tahun. Berarti untuk akhir tahun pertama bunga yang diperoleh, perhatikan akhir tahun pertama bunga yang diperoleh, berarti suku bunga dalam persen tentunya dikalikan dengan modal. Berarti 10% kalikan dengan 1 juta, berarti
100.000. Berarti ini bunga pada tahun pertama. Ini bunga pada tahun pertama. Lantas kalau kita mau berarti pada periode kedua, modalnya itu bukan lagi 1 juta, tapi 1 juta tadi ditambahkan dengan bunga pada periode pertama. Nah, ini berarti 1 juta ditambahkan dengan 100.000, berarti 1.100.000. Nah, pada periode pertama bunganya 100.000. Nah, pada periode kedua, awal tahun kedua, modalnya itu menjadi 1.100.000. Nah, berarti untuk periode kedua, kalau mau pembungaan di periode kedua, modal awalnya itu, nah ini ambil dari ini, awal tahun kedua, berarti 10% dikalikan dengan 1.100.000, sehingga modalnya sehingga bunganya itu 110.000. Nah, pada awal tahun ketiga modalnya itu ditambahkan 110.000, ini ditambahkan dengan 1.100.000. Nah, ini sehingga awal tahun ketiga besar modalnya itu 1.210.000. Baru dilanjutkan ke periode ketiga, pembungaan pada periode ketiga. Nah, pembungaan pada periode ketiga berarti besarnya I-nya tetap 10%. Nah, yang berubah adalah modal pembungaannya. Ini tadi 1.210.000, 1.210.000. Sehingga akhir tahun ketiga besarnya pembungaannya itu hasilnya 121.000. Nah, sehingga jumlah bunganya yang mengendap pada 3 tahun tersebut, yang awalnya pada tahun pertama bunganya 100.000, pada tahun kedua 110.000, pada tahun ketiga 121.000, ini kita jumlahkan sehingga hasilnya 331.000. Sehingga karena tadi yang ditanyakan adalah bunga setelah 3 tahun, berarti ini bunganya setelah 3 tahun, 331.000. Kalau bunga majemuk tadi langsung, misalkan 1 juta modal awalnya, suku bunganya 10% per tahun, 3 tahun, berarti 3 kali 10 dikali dengan 1 juta, berarti 30 kali 1 juta dibagi dengan 100, 300.000, berarti bunganya 300.000 aja, bukan seperti ini. Beda, ini bunga majemuk seperti itu. Untuk besaran, kalau seperti tadi kan kita harus membuat satu persatu. Nah, untuk bunga majemuk itu bisa dirumuskan sebagai berikut untuk menentukan modal akhirnya. Itu modal akhir, modal setelah N periode pembungaan sama dengan modal, ini modal yang di awal-awal dikalikan dengan 1 plus I pangkat N, di mana M itu modal awal, I itu suku bunga, N itu periode pembungaan, MN itu modal akhir setelah N periode. Lantas untuk menentukan besarnya bunganya, berarti besar bunga sama dengan modal setelah N periode dikurangi dengan modal awal. Kita mau menentukan bunga ini. Berikutnya contoh bunga majemuk. Ini modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun
tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Berarti yang diketahui yang pertama itu adalah modal awal 5 juta, terus I-nya suku bunganya 10% per tahun, terus N-nya 6, periodenya 6, karena di sini perhatikan 6 tahun, suku bunganya dalam tahun juga 6, berarti periodenya 6, berarti 6 tahun per tahun, berarti 6 periodenya. Nah, I-nya dalam bunga majemuk itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. Perhatikan, kalau di bunga tunggal tadi karena sudah dibagi dengan 100 maka langsung digunakan 10 misalkan. Tapi kalau di bunga majemuk karena tidak per 100 maka kita gunakan 10% ini kita ubah dalam bukan pecahan, ke dalam desimal. Berarti 10 per 100, 10 per 100 itu kalau kita ubah ke dalam desimal, 10 dibagi 100 itu sama dengan 0,1 gitu. Berarti I-nya 10% itu sama dengan 0,1. 10% kan 10 per 100, 10 dibagi 100 0,1, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Modal setelah N periode sama dengan modal awal dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Modalnya 5 juta dikalikan dengan 1 plus 0,1 pangkat 6. 1 ditambah 0,1 hasilnya 1,1. Berarti 5 juta kali 1,1 pangkat 6. 1,1 pangkat 6 sama dengan 1,771561. Berarti 5 juta dikalikan dengan ini hasilnya ini 8.857.805. Berarti untuk menentukan bunganya itu sama dengan 8.857.805 dikurangi dengan 5 juta hasilnya 3.857.805. Ini bisa kalian hitung sendiri nanti kalau mau dicoba. Jadi sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.